A few moments later. Halo guys, welcome to mini vlog Raisya Humaira. Nah, jadi kali ini aku kuliah kerja lapangan terintegrasi ke Jakarta. Di hari pertama, aku mengunjungi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Di hari kedua, aku mengunjungi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dan di hari yang ketiga, aku mengunjungi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Ada mungkin ya lah. Kementerian Pendidikan Stripping ya. Nah, di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, narasumbernya yaitu Bapak Profesor Budi Sutiono dengan judul Stabilitas Ketahanan Demografi. Materi ini menjelaskan bahwa ketahanan demografis adalah kemampuan penduduk untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi dari berbagai guncangan seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan penuaan penduduk. Indonesia memiliki 196 juta penduduk usia produktif, namun bonus demografi tidak otomatis menguntungkan karena masih banyak tantangan seperti tingginya sektor informal, pengangguran muda, rendahnya partisipasi kerja perempuan, dan masalah stunting. Ketahanan demografi dipengaruhi oleh faktor demografi sosial, ekonomi dan tata kelola, serta lingkungan geografis. Indonesia perlu memperkuat investasi modal manusia, sistem kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan kebijakan adaptif. Profesor Budi Sutiono menekankan 6 intervensi kunci seperti pembangunan keluarga berkualitas, kebijakan migrasi, perencanaan berbasis data, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketahanan demografis menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Pagi ini 1000 langkah pertama kita ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini, pematerinya adalah Bapak Iqbal Sofwan dengan judul Peningkatan Daya Saing UMKM. Ekonomi Indonesia tumbuh positif di 2025, ditopang sektor perdagangan dan surplus neraca perdagangan. Kemendagri fokus pada dua hal. Yang pertama, pengemanan pasar domestik, dan yang kedua, perluasan pasar ekspor melalui instrumen perlindungan dan pembelaan perdagangan. Untuk UMKM, Kemendagri menjalankan berbagai program seperti Teras Indonesia di IKEA, UKM Pangan Award, Indecraft, pendampingan sertifikat halal, peningkatan kualitas produk, hingga business matching dengan retail besar. Pada sisi ekspor, ratusan sesi business matching menghasilkan transaksi puluhan juta dolar dengan produk unggulan seperti kopi, kakao, rempah, kelapa, dan furniture. Gerakan Gaspol mendorong penggunaan produk lokal. Kemendagri juga memperluas pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dengan banyak negara, sehingga membuka akses pasar global. Puncaknya, Trade Expo Indonesia 2025 mencatat transaksi 22,8 miliar US dollar, menunjukkan UMKM Indonesia semakin kompetitif. Halo guys, aku lagi ada di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Bagus banget. Nah, di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, di materi yang pertama kita membahas tentang tata kelola penyelenggaraan perencanaan kawasan hutan. RKTN 2011 sampai 2030. RKTN adalah dokumen perencanaan nasional yang mengatur arah pemanfaatan kawasan hutan dalam jangka panjang. Dokumen ini terdiri dari perencanaan tingkat nasional, provinsi, dan KPH. RKTN memuat 14 kebijakan dan 96 strategi tentang perlindungan hutan, peningkatan produktivitas, konservasi, dan penguatan kelembagaan sehingga menjadi pedoman bagi pembangunan kehutanan hingga 2030. Di materi yang kedua, membahas tentang strategi peningkatan produktivitas hutan untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Indonesia memiliki 125,65 juta hektar kawasan hutan. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, paradigma perubahan dari pemanfaatan berbasis kayu menjadi multi usaha kehutanan yang mengintegrasikan kayu, HHBK, jasa lingkungan, pangan hutan, dan akses masyarakat. Tantangan di lapangan masih ada seperti konflik lahan, pembiayaan, dan minimnya infrastruktur. Diperlukan inovasi teknologi, investasi, dan kolaborasi agar hutan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi.
Di materi yang ketiga, kita membahas tentang perhutanan sosial untuk pengentasan kemiskinan. Perhutanan sosial memberikan akses legal bagi masyarakat mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hingga 2025 mencapai 8,32 juta hektar, 1,42 juta KK dan lebih dari 15.000 KUPS pengelola komoditas seperti kopi, madu, aren, dan rotan. PS menjadi bagian PSN untuk mendukung ketahanan pangan melalui agroforestry di 1,1 juta hektar. Banyak contoh sukses menunjukkan PS mampu mengurangi kemiskinan, menciptakan usaha desa, dan menjaga kelestarian hutan dengan nilai transaksi mencapai 4,6 triliun rupiah. Halo guys, kami udah sampai di sekretariatan negara. Nah, di hari yang terakhir yaitu di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan pemateri Bapak Edi Cahyono yang berjudul Program Astacita Menuju Indonesia Emas 2045. Materi ini menjelaskan 8 program utama pemerintah dalam Astacita yang mencakup penguatan ideologi dan demokrasi, pertahanan keamanan, ekonomi kreatif dan hijau, perluasan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi desa, serta reformasi politik hukum birokrasi. Kemenseknek berperan sebagai Air Traffic Control atau ATC yang menyelaraskan seluruh kebijakan kementerian agar sesuai arahan Presiden. Pemerintah menunjukkan capaian besar seperti program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis untuk jutaan warga, pembangunan sekolah rakyat, peningkatan fasilitas pendidikan, layanan haji yang lebih baik, serta berbagai program kesejahteraan lain. Secara keseluruhan, Astacita menjadi arah transformasi menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan inklusif tahun 2045. Nah, jadi itulah materi yang kau dapat dari 4 instansi dalam rangka kuliah kerja lapangan terintegrasi ke Jakarta. Thank you guys yang udah nonton. See you, bye-bye.